Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, kita ketemu lagi dalam acara kita di malam hari. Eh, Tentu tanya jawab ya. Yang insya Allah setiap malamnya kita coba untuk membuka tanya jawab bebas. Apapun insya Allah yang berhubungan dengan masalah agama. Kalau Anda butuh tanyakan, maka silakan Anda bertanya. Insya Allah, bi'inillahi ahad, kita coba menjawabnya. Dan tadi, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ada beberapa pengajian kita yang berharap agar tetap berjalan. Pengajian walaupun ada corona. Dan itu dengan cara tentunya saya tetap live di YouTube dengan kajian rutin. Seperti tadi pagi, Alhamdulillah kita sempat mengkaji Sahih Targhib At-Tarhib dalam bahasan hadis, dan juga setelah itu kita live setelah waktu duhur atau Jumat tadi, kita live membahas tentang masalah corona dan solusinya, dan kita membahas tadi minyak wangi ya, dan kita membahas tiga tadi, kayu gaharu, cendana, dan juga kasturi. Kemudian juga setelah itu Alhamdulillah kita sempat membahas dan membedah buku Minhajul Muslim tentang akhlak buruk. Semoga Allah SWT selamatkan kita darinya, yaitu kezaliman. Dan ini sudah kita bahas, Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, insya Allah saya akan coba buka sesi tanya jawab. Dan mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa mengajukan pertanyaan langsung, baik di Instagram ataupun di YouTube ya. Dan diajak teman-temannya, kerabatnya untuk ikut tonton kalau kita ada acara live. Mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi dari Instagram dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa fungsi dupa? Dupa bagian daripada wangi-wangian tentunya, bagian daripada wangi-wangian, dan itu dibolehkan. Ya, dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggunakan al-uluwah atau gaharu yang dibakar, ya, kemudian mewangikan di sekitar dengan baunya yang wangi ya. Dan tadi sudah kita praktekin pada siang atau pagi hari tadi ya, atau siang hari tadi, bagaimana kayu gaharu jenisnya seperti apa dan dibakar di arang seperti apa. Dan dia juga menjadi bahan dasarnya minyak wangi ya. Dupa pun tidak ada masalah selama memang itu baunya wangi. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyebutkan kalau sesuatu yang wangi itu diperintahkan oleh Allah, dicinta oleh Rasulullah SAW, dan juga disuka oleh para malaikat ya, termasuk diri orang sendiri itu, kalau dia selalu bersih, karena Allah menyukai orang yang bersih. Rasulullah SAW dan juga para malaikat mencintai apa yang disukai oleh manusia, termasuk bau-bau wangi tentunya ya. Kemudian rumah justru yang busuk, yang bau, atau tubuh orang yang tidak dirawat, maka itu justru dekat dengan syaitan ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau masalah fungsinya tentu pewangi saja ya, untuk mewangikan dan membuat lebih segar ya. Dan sudah kita sebutkan tadi, kalau minyak wangi yang ada kandungan manisnya ya, kalau dicium itu seperti manis ya, kita merasa nyaman dan sejuk, seperti itulah. Selanjutnya pertanyaan, kalau afdolnya iya. Tentu pendapat tentang masalah harus uduk kalau membaca Al-Quran ini banyak sekali ya. Ada yang mengatakan wajib membaca Al-Quran, wajib uduk pada saat baca Quran. Ada yang mengatakan sunnah uduk pada saat baca Al-Quran. Ada yang mengatakan tentu tidak masalah, tidak uduk pun, yang penting jangan ada halangannya, seperti misalnya haid, ya, nifas, ya, jangan ada itu. Kalau itu insya Allah tidak ada, maka tidak ada masalah. Jadi kalau Anda berpegang pada pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya wajib untuk wudu ya, membaca Al-Quran, maka tentu di sini kalau batal Anda wudu lagi ya. Tapi kalau Anda berpegang pada yang sunnah, maka juga hukumnya sunnah tentunya. Hukumnya juga sunnah ya, Allahu a'lam. Jadi kalau saya pribadi masih berpegang pada pendapat yang mengatakan sunnah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiksa. Ya, sabda Nabi SAW jelas masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya tiga sosok malaikat. Satu, malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan dua, malaikat kasih sayang yang ada di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga. Kalau dia orang beriman ya, kemudian malaikat di atas kamu. Setelah itu ruhnya keluar
seperti air keluar dari mulut kendi, kata Nabi SAW. Kemudian belum sesaat keluar ditangkap atau dipegang oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Begitu naik ke langit tentunya, setiap menembus 7 lapis langit di atas kepala kita ini, para malaikat berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Dan semoga insya Allah kita termasuk tentunya. Kemudian para malaikat mengatakan, semoga Allah melewatkan ya ruh ini di sisi kami. Lalu kemudian terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dari dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu kemudian dikembalikan ruhnya bersama jasadnya diantar oleh kerabatnya atau orang-orang yang mengantarnya. 3 langkah mereka pulang meninggalkan kuburan tersebut, dia masih bersempat adanya malaikat lalu mendudukkan dia dan menanyakan kepadanya pertanyaan yang sudah masyhur. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan masuk dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia, maksudnya di kuburan, di sini lebih tepatnya kata sebagian ulama tafsir, dan di akhirat, dan di akhirat. Nah, di akhirat di sini maksudnya adalah apa namanya? Maaf, di dunia, maksudnya di dunia kalau ditanya tentang hukum-hukum agama, dan di akhirat maksudnya di alam barzah atau di kuburan. Kemudian dibukakan baginya setelah dia jawab dengan sangat mudah 3 pertanyaan tersebut, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan melihat neraka itu karena sangat panas dan tercium bagi dia bau busuknya. Kemudian malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah sampai kepadanya bau wanginya. Kemudian dia gembira, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal abadi di dalamnya. Maka setelah itu datang orang di sebelahnya, tampan, bersih, wangi, di kuburan ya ini. Maka dia pun sempat kaget sambil mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia pun berkata, saya adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu orang tersebut mengatakan, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian diluaskan kuburannya seluas pandangan matanya, dan Allah berfirman kepada para malaikat, ya, bentangkanlah jalannya, ya, atau bentangkanlah permadaninya dari surga. Maka terciumlah bau wangi surga kepadanya dan dia menikmati itu setiap pagi dan petang. Nah, kita masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang kafir? Kata Nabi SAW, sebaliknya, kalau dia orang kafir, maka akan datang kepadanya malaikat. Yang malaikat itu 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Sambil mengatakan malaikat tersebut, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu tidak mau keluar, berantakan dalam tubuh orang tadi. Kemudian malaikat maut mencabut dengan keras, ya, ruhnya itu dicabut dengan keras. Ibaratnya bulu domba yang dililitkan di bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Nah, di sini teman-teman sekalian, setelah ditarik dengan keras, belum sesaat keluar, kata Nabi SAW, dibungkus dengan kain kafan dari neraka oleh 2 malaikat penyiksa. Dibawa ke langit. Pas tiba di langit pertama saja, ini sungguh buruk roh ini. Nah, karena roh itu kata Nabi SAW mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah itu, ya, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Maka diantarlah bersamaan dengan jenazahnya, jasadnya diantar oleh kerabatnya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Begitu dia tiba, atau begitu 3 langkah orang yang mengantar, akan datang malaikat mendudukkan dia lalu berkata kepadanya, menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Kalau dia orang kafir, jawabannya dalam hadits adalah, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang mengatakan apa. Maka dibukakan baginya pintu surga dan dia kagum dengan bau wanginya, dia kagum dengan pemandangan indahnya, taman-tamannya dan segala macam. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Lihat dari apa kau haramkan dirimu. Baginya pintu neraka. Sampailah kepadanya panasnya neraka itu dan bau busuknya.
Maka malaikat mengatakan, lihatlah, ya, ini tempat kau sekarang dan kau akan abadi di dalamnya. Maka setelah itu teman-teman sekalian, akan datang dalam dua riwayat Bukhari. Yang pertama, malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana Allah alam? Kita tidak tahu. Kita imani saja. Maka malaikat ini akan datang, kemudian eh, membawa sebuah besi yang kalau besi ini seluruh jin dan manusia bergabung untuk mengangkatnya atau membaliknya, mereka tidak akan mampu karena beratnya, ya. Maka dihantamkanlah kepada si mayit ini, hancurlah dia, kemudian diutuhkan lagi. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Kemudian riwayat yang lain adalah Allah membuat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Setelah itu, ya, hancur lebur, lalu kemudian diutuhkan lagi. Dan sebagian ulama mengatakan digabungkan kedua siksaan ini, cambukan yang menghancurkan dan juga himpitan kuburan yang menghancurkan tulang rusuk. Kuburannya lubang dari lubang neraka. Ya. Mohon maaf saya jelaskan agak panjang karena memang hadis ini sayang kalau kita potong hanya menjelaskan orang-orang di alam barzah sana. Dan selanjutnya di celana, jazakumullah khairan. Ini sesuatu yang daruriyat, ya, maksudnya kita nggak bisa lagi negosiasi soal seperti itu karena darurat, ya. Keberadaan dia sebagai perawat dibutuhkan, ya, mirip dengan kasus bagaimana kalau dokter kandungan laki-laki, kan gitu, itu perawatan, ya, itu agak sulit kita untuk keluar daripada itu. Yang penting tentu bukan tersingkap auratnya. Saya yakin sekarang malah makin tertutup, ya. Nah, Allahu alam. Setahu saya insya Allah tidak ada masalah, khusus masalah ini, ya, khusus masalah ini. Setelah salam, Ustaz, orang tua saya sakit stroke. Sudah 2 tahun, nggak bisa bicara. Pertanyaannya gimana solusinya? Kalau saran saya, stroke ini masih bisa diobatin, ya, sebenarnya. Saran saya teman-teman coba untuk bekam, ya. Coba untuk bekam. Coba cari teman-teman pembekam yang ahli di bidangnya, insya Allah di Indonesia tidak asing soal itu. Mungkin Anda juga bisa search di Google, mudah-mudahan insya Allah akan keluar nama-nama mereka, ya. Atau tempat-tempat praktek yang tepat, apalagi kalau bisa dipanggil, ya, maka itu sangat baik. Coba dibekam. Kalau yang ahli di bidangnya insya Allah dia bisa bekam di titik-titik tertentu yang mudah-mudahan terapi ini bisa menyembuhkan. Karena Nabi SAW memastikan masalah itu. Kesembuhan pasti di 3. Yaitu yang pertama, saya bekam, maksudnya tadi keluarin darah itu, ya. Sekarang juga sudah menggunakan jarum, kemudian madu dan juga kai. Ya, kai. Dalam masalah ini, saran saya untuk orang stroke menggunakan ketiga pengobatan ini. Jadi dia bekam, terutama di hari-hari sekarang, ya. Insya Allah, kalau tanggal Hijriyah sesuai dengan pertanggalan Indonesia, ya, 17 Syaban, maka hari ini Anda bisa bekam, atau 19 atau 21. Kemudian Anda konsumsikan madu beliau setiap saat. Kalau bisa sedikit diruqyah, dibacain ayat-ayat ruqyah, ya, seperti misalnya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas. Coba Anda kai. Nah, kai ini menggunakan besi panas, ya, memang harus ahlinya, ya. Saya pernah lihat sendiri ada orang di Saudi, teman-teman sekalian, itu stroke, nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian digunakanlah semacam alat, mungkin sudah dijual model baru sekarang, ya. Jadi dia itu sudah panas besinya, terus dititikkan, Allah tabarakallah, sekian lama nggak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak, tidak bisa ngomong, tiba-tiba bisa ngomong, ya. Juga tidak ada salahnya teman-teman coba terapi dengan fasdu, ya. Dengan fasdu, itu insya Allah biidznillah nanti mudah-mudahan bisa membantu, ya. Seperti itulah. Kalau itu yang ditanyakan, ya, bagaimana mengobatinya, ya. Tapi kalau yang penanya maksudkan di sini adalah solusi dalam ibadah, karena sini tidak dirincikan apa yang diharapkan. Kalau Anda maksudkan adalah masalah ibadah, stroke, misalnya bagaimana sholatnya, misalnya, itu masuk dalam sabda Nabi SAW, "U'budullah mastata'tum." Sembahlah Tuhan Allah kalian semampu kalian. Seperti itulah, ya. Jadi dia mampunya sambil baring, dia tidak bisa juga, atau dia bisa bergerakkan anggota tubuhnya semampunya, itu yang dilakukan. Kalau dia tidak bisa, maka walaupun dengan isyarat mata, insya Allah cukup, ya. Baik, selanjutnya pertanyaan.
Setelah salam, saya mau tanya cara akikah di saat wabah. Anda amanahkan saja kepada rumah-rumah makan yang mengelola itu ya. Insya Allah paket akikah banyak. Paket akikah. Kami pun di restoran Ajwad masih melayani masalah itu ya. Jadi tinggal amanahkan saja. Misal anak saya laki-laki, tolong ini saya amanahkan. Nanti juga bisa dialokasikan oleh eh, di tempat itu. Misalnya Anda ada di luar kota, Anda mau di kota lain misalnya yang bisa melakukannya. Kan yang penting penyembelihannya dan pembagian dagingnya itu kan sunnahnya ya. Anda tidak harus memakannya kecuali memang Anda di lokasi kota yang sama. Nah, biasanya itu di restoran sudah dijual dengan paket makanan dan sudah di packing sehingga mudah untuk mudah untuk dibagikan ya, mudah untuk dibagikan. Kalau Anda di daerah Jabotabek, insya Allah eh, Anda bisa kontak ke tempat kami ya, 08 satunya 3 kali 330 0909 atau 1010 ya. Itu insya Allah bisa dibantu oleh teman-teman nanti. Ya, selanjutnya pertanyaannya, hukum berwudu tanpa busana gimana Ustaz? Kalau di kamar mandi Anda sendirian tidak ada masalah ya. Yang asal jangan tempat umum gitu kan. Kalau tempat umum itu berdosa. Tapi kalau Anda lagi mandi sendiri, ya ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Bahkan saya pernah membahas dalam bab wudhu itu ya. Kalau kita lagi di kamar mandi sendirian, maka kita bisa leluasa menjalankan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya perhiasan. Jadi anjurannya adalah kalau misalnya sampai sini pergelangan, dilebihkan, gitu kan. Kalau sampai siku, dilebihkan, gitu, dilebihkan. Sampai mata kaki, dilebihkan. Dan itu kesempatan kita kalau lagi mandi, seperti itulah ya. Juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat, tempat-tempat wudunya akan mengeluarkan cahaya. Ya, dari bekas wudhu ya. Maka siapa yang bisa memanjangkan jamahannya, lakukanlah. Maksudnya dilebihkan supaya tentu akan kena semuanya ya. Seperti itu, maksudnya akan kena eh, cahaya itu akan kena air wudhu di sini maksudnya ya. Kemudian selanjutnya, seberapa besar pengaruh siwak untuk wabah ini? Saya tidak tahu kalau maksud pengaruh dalam arti kata menyembuhkan ya. Tapi insya Allah nanti akan ada bahasan khusus masalah siwak. Dia lebih kepada masalah gusi dan gigi ya. Gitu. Makanya saya belum fokus untuk membahas itu. Kita masih memilih beberapa tema-tema yang berhubungan dengan makanan dan minuman dulu insya Allah ya. Tapi siwak ini bagian daripada syariat. Kalau Anda tahu, kalau Anda tanya seberapa besar pengaruhnya atau kewajiban seorang muslim ya. Dalam arti kata sini kewajiban bukan wajib yang berdosa kalau ditinggalkan ya. Artinya kepedulian dia seorang muslim terhadap siwak, maka saya akan jawab itu harus sangat besar ya. Dan zaman sekarang kalau kita tidak ada siwak, maka kita bisa ganti dengan sikat gigi ya. Kita niatkan begitu. Karena memang ini sangat dianjurkan ya. Kalau saya tanya kepada Anda berapa kali Anda sikat gigi sehari, mungkin Anda akan menjawab kalau yang bersih itu 3 kali, karena sampai 5 kali sehari gitu kan. Jadi mungkin dia sikat gigi pagi pada saat dia mau aktivitas, mungkin siang hari selepas makan, mungkin malam sebelum tidur ya dia sikat gigi juga. Maka ini yang biasanya umum orang lakukan. Tapi apakah Anda tahu teman-teman sekalian, dalam Islam kita disuruh untuk menggunakan siwak ini sampai puluhan kali dalam sehari. Kalau Anda mau tahu kenapa, Anda dengarkan hadisnya ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kalau aku tidak menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi bersihkan mulut gitu kan. Apalagi memang kandungan siwak itu sangat bagus buat kekuatan gigi dan juga gusi ya, seperti itulah. Maka Nabi Alaihissalam mengingatkan masalah itu. Sekarang kalau kita di setiap kali mau sholat dianjurkan untuk bersiwak. Kita hitung sholat wajib saja sudah 5 kali ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kan gitu, 5 waktu sholat. Berarti 5 kali kita sikat gigi lah istilahnya. Kemudian juga kita belum bicara sholat sunnah. Misal sholat ada qobliyah subuh, ya. Berarti sudah tambah 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tambah qobliyah subuh, berarti sudah 6.
Kemudian ada 4 rakaat sebelum duhur, ya, sunnah Nabi. Maka ini berarti 2 kali lagi bersiwak, berarti sudah 8 kali ya. Ada 4 rakaat sesudah duhur, berarti sudah 10 kali. Karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam berarti 2 kali bersiwak. Dan ada 4 rakaat sebelum asar, berarti sudah 12 kali. Ada 2 rakaat sebelum maghrib, ya, berarti sudah 13 kali. Kemudian ada 2 rakaat sudah maghrib, itu berarti 14 kali. Dan juga ada 2 rakaat setelah isya, berarti 16 kali. Itu dalam sholat wajib dan sholat yang menyertainya atau rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya. Belum kita bicara masalah sholat duha. Ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau kita ambil 12 rakaatnya, tambah 6 sekitar 22 kali. Kemudian juga sholat malam. Ya. Ada 8 rakaat sholat malam, berarti 4 kali bersiwak. Karena 2 rakaat salam, siwak lagi. 2 rakaat salam, siwak lagi. Dan witir 21. Ya, berarti Anda kurang lebih bersiwak ya di sholat malam itu. Di tahajudnya 4 kali, di witirnya 2 kali, berarti 6. 22 tambah 6 sudah 20 sholat wudhu, ya, belum sholat taubat. Jadi banyak sekali. Ada hadis Nabi SAW juga yang lain, setiap kali mau wudhu. Gitu kan. Belum lagi hadis Nabi SAW yang berbunyi, atau bukan Nabi yang menyebutkan, riwayat ya. Dikatakan kalau Nabi SAW setiap kali, kata seorang sahabat, setiap kali Nabi SAW ingin masuk ke dalam rumahnya, maka beliau selalu bersiwak pada saat mau interaksi dengan pasangannya karena menjaga bau mulutnya, seperti itulah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya di sini pertanyaan, bagaimana cara menguatkan ingatan? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Sering melatihnya. Jadi otak kita ini tergantung bagaimana Anda sering melatih. Makanya dalam Islam itu kita ada jumlah angka, ada hafalan, ya, seperti misalnya tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ya gitu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Kemudian 7 surah awal yang panjang, atau sabu tiwal dalam Al-Quran, itu kan disebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, ada hitungan ya. Kemudian kita lihat dalam ayat Al-Quran, untuk melatih hafalan kita, ada surah Ar-Rahman yang sering terulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, gitu kan. Dan ini teman-teman sekalian tentu saja melatih ya hafalan kita. Ada wadduha, ada wasyamsi waduhaha, ya. Dan ada beberapa yang lainnya. Ini semua memang untuk melatih akal kita atau hafalan kita. Dan kita dalam Islam disuruh menghafal. Ya, terpujilah orang yang hafal Al-Quran, terpuji orang yang membaca doa-doa. Bahkan memang kita harus hafal seperti bacaan sholat. Nggak mungkin kita nggak hafal gitu kan. Kita harus menghafal bacaan-bacaan sholat itu. Kita juga harus menghafal ilmu yang kita pelajari. Jadi memang dengan cara melatihnya. Setahu saya begitu. Makanya yang saya tahu ya, untuk sebagian orang mengadakan terapi supaya tidak stroke ya, dan tidak pikun kalau orang-orang sudah tua, biasanya sengaja disuruh ajak untuk menghafal, membaca gitu, seperti itu. Jadi kalau ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya orang kalau sudah tua sebaiknya tidak, ini pemahaman yang keliru. Ya, saya masih terus melatih untuk selalu menghafal. Coba kita menghafal, berusaha. Itu sangat baik ya. Baik, saya akan pindah ke YouTube insya Allah pertanyaannya. Yang pertama di sini, bolehkah wanita haid berwudu? Saya pernah singgung itu ya. Setelah salam tentunya waalaikumsalam. Kalau yang saya tahu boleh. Jadi tidak ada masalah dengan wudu. Seperti misalnya wudu pada saat mau tidur ya. Itu termasuk bagian daripada syariat walaupun dalam kondisi haid. Ya, walaupun dalam kondisi haid, karena pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, semalam saya dalam kata Umar tertidur sebelum mandi, maksudnya mandinya nanti subuh ya, nanti subuh. Maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah, asal kau wudhu dulu sebelum tidur. Padahal Umar dalam kondisi junub ya. Di sini boleh junub wudhu baru tidur, nanti menjelang subuh baru mandi. Berarti kan di sini wudhunya bukan untuk sholat ya, tapi wudhu sebelum tidur. Jadi walaupun wanita haid, kami sarankan tetap untuk berwudhu. Jadi nggak ada masalah dengan itu insya Allah. Kenapa dosa musyrik atau murtad sangat kejam?
Katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga Ustaz bisa membantu saya menjawab pertanyaan dari suami saya. Eh, kita tidak bisa membahasakan kejam, ya. Tegas, iya. Beda. Kejam itu kalau manusia itu ya, dia tonjok sana sini, cungkil mata orang, dia merusak badan orang. Jadi dia kelihatan itu kejam. Kayak misalnya ada orang menyembelih hewan dengan cara sopan dan santun, sebagaimana Islam diajarkan, tapi misalnya dia sengaja memukul kepalanya, dia membunuhnya pelan-pelan dengan cara dikuliti dalam kondisi hidup. Ada hukuman kejam dalam Islam, tapi yang ada tegas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tegas bagi dosa musyrik? Apakah Anda tahu apa itu musyrik? Musyrik itu istilah atau ismu fa'il dari orang yang melakukan kemusyrikan. Dan syirik diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, ya, artinya mengikut sertakan, mempartnerkan. Allah Subhanahu wa taala sangat marah kalau dipartnerkan dengan makhluknya. Allah tidak mau. Makanya dikatakan di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la tidak pernah atau tidak pernah memaafkan dosa syirik, dan Allah masih memaafkan dosa selain syirik. Maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka di hari kiamat nanti semua dosa-dosa selain syirik dan kekufuran masih bisa dimaafkan. Tapi dosa ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau datang padaku hari kiamat membawa sebanyak bumi, ya, dosa, sementara kau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku pun akan mendatangkan pengampunan sebanyak itu untuk membersihkan kesalahanmu. Memang Allah marah karena Allah tidak suka dengan itu. Allah tidak suka dipartnerkan dengan makhluknya. Itu sebabnya kenapa sangat tegas masalah hukum seperti ini. Justru ini haknya Allah SWT. Sekarang misal teman-teman atau penanya ini sekarang, Anda sekarang misalnya Anda ini ada di satu perusahaan, dan perusahaan itu teman-teman sekalian, pemiliknya punya peraturan. Apa peraturan pemiliknya? Dia mengatakan tidak boleh, misal tidak boleh pegawai punya dualisme dalam bekerja. Misal bekerja di sini dan bekerja juga di perusahaan lain. Sudah akadnya hanya di sini. Pemilik perusahaan orangnya lembut, baik, santun, macam hal. Apakah kita mengatakan bahwasanya owner perusahaan itu kejam hanya karena tidak mengizinkan kita kerja di tempat lain? Ada dua. Jadi nggak bisa kita mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala melarang syirik dengan tegas berarti ini kejam. Enggak. Atau ini tidak ketemu dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu saja tidak. Itu adalah hak kausalitasnya Allah. Ada pertanyaan, apakah Universitas Islam Madinah gratis? Tentu saja gratis. Ya. Beasiswa. Asal Anda diterima di sana insya Allah, maka itu gratis. Ustadz, kalau kita sudah membangun istana di surga, tapi kita ternyata masuk neraka, bagaimana istana atau istana yang punya kita? Allahu a'lam. Ada Allah pemiliknya. Saya tidak tahu akan diapakan istana Anda kalau Anda misalnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tadinya sudah beramal soleh, sudah banyak istana di surga, tapi ternyata malah masuk ke neraka. Atau dia murtad dari Islam sehingga masuk ke neraka. Kalau Anda seorang muslim, dan Anda memang punya masalah dalam dosa dan harus masuk neraka dulu, na'udzubillah, maka istana Anda tetap Anda akan datangi nanti. Suami saya mu'allaf dan ortunya budak. Suami saya bertanya, kenapa dia boleh menghormati orang tuanya bertanya kenapa dia tidak boleh menghormati orang tuanya hanya dengan pegang dupa, dalam kurung tidak berdoa. Katanya Allah Maha Pengasih, kenapa pegang dupa saja saya masuk dosa syirik atau murtad? Tidak, saya tidak pernah kita mengatakan dengan Anda pegang dupa itu, ya misalnya memfasilitasi orang tua, ya, memfasilitasi orang tua Anda dengan memegang dupanya berarti Anda syirik. Enggak, tergantung. Kalau Anda sudah faham hukumnya, bisa jadi murtad gitu. Artinya Anda seperti mendukung, ya, mendukung dosa itu. Karena dia lagi berbuat kesyirikan, nggak boleh, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Anda sebagai mu'allaf sekarang masuk Islam, faham nggak masalah itu? Kalau Anda mendukung orang tua Anda dengan cara memberikan dupa, membantu dia menyembah berhala, patung, berarti Anda sama saja mendukung dia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Sementara yang kita harus lakukan adalah kita mengajak dia untuk supaya ikut ke dalam agama Islam. Faham, nggak ada pencipta di langit dan bumi kecuali Allah. Kan begitu. Nah, kalau Anda memfokus masalah ini, ya, kita akan coba buka lebih lebar lagi bahasannya. Maksudnya begini, eh, Islam membolehkan toleransi. Bukan cuma boleh, tapi masih kena ada beberapa dalam masuk hal yang wajib ya. Seperti misalnya bakti dengan orang tua. Walaupun orang tua Anda kafir, Anda wajib berbakti. Bakti itu artinya memberikan yang terbaik. Pelayanan, makanan, minuman, pakaian, transportasi. Kasihlah dia yang terbaik. Kan gitu. Kemudian juga kerabat, saudara, ponakan, ya, anak, siapa saja. Anda tetap boleh silaturahim dengan mereka. Anda boleh menjenguk mereka kalau sakit. Anda boleh membantu mereka kalau mereka susah. Membangunkan rumahnya, melunaskan utangnya. Kan banyak yang bisa dilakukan. Satu saja yang Islam larang kok. Masalah keyakinan, kita udah harus prinsip dasarnya. Kuliah ayu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak sembah. Saya tidak akan ikut-ikut ritual apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian pun tidak usah ikut-ikutan sembah apa yang saya sembah. Gak usah ikutin ritual saya. Khusus ritual, kita sendiri-sendiri. Allah ulangi lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya juga tidak akan pernah mengikuti apa yang kalian lakukan. Ya. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikut apa yang saya lakukan. Lakum dinukum walidin. Ini konsep dasarnya. Kalian punya agama, punya. Jadi mungkin penyampaian orang yang menyampaikan kepada suami ibu ini ya keliru. Kalau menurut saya mungkin dengan bahasa-bahasa langsung vonis ya. Kekafiran itu, mohon maaf, kekafiran itu teman-teman sekalian hanya akan disampaikan dan ditegakkan pada seseorang kalau sudah sampai padanya argumentasi. Udah jelas ya bahwasanya dia memang ya telah melakukan perbuatan syirik itu. Baru ditegakkan padanya istilah kekafiran itu ya. Jadi di sini dilihat kalau Anda melakukan perbuatan kufur, apakah telah tegak pada Anda argumentasi, udah sampai pada Anda hujjah, dalil yang itu. Kalau belum ya sudah, berarti belum ada itu. Ya, belum sampai pada tingkat kekufuran. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, apa hukum jauh dari istri dan orang tua dikarenakan tugas luar kota? Mohon sarannya Ustaz, apakah saya harus cari kerja lain supaya bisa dekat dengan keluarga? Tentu saja jauh lebih baik ya. Kalau Anda bisa dekat dengan keluarga itu, Masya Allah. Itu sebuah nikmat yang besar. Jadi Anda bisa memberikan hak orang tua, Anda bisa memberikan hak istri, kan gitu. Jadi saran saya memang harusnya dekat. Tapi kalau tidak bisa, maka Anda bisa berikan pengertian kepada orang tua, kepada istri. Istri bisa diajak sama anak-anak kalau memang Anda punya kemampuan. Orang tua mungkin didatangin, dipenuhi kebutuhannya, seperti itulah. Jadi kalau Anda bisa dapat kerjaan lebih dekat, jauh lebih baik tentunya. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz mengenai seseorang yang suka mendengarkan ceramah namun kurang dalam mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Misal paham ilmu berbakti kepada orang tua tapi nyatanya suka membantah orang tua. Ini kita rincikan dulu. Ilmu yang tidak dipraktikkan itu ilmu wajib atau ilmu sunnah. Kalau kayak tadi dikasih contoh ini masalah bakti sama orang tua itu kewajiban. Harus dia praktekin, tidak bisa tidak. Dan memang tidak boleh dia bantah orang tuanya. Kalau dia bantah berarti tidak bermanfaat ilmu yang dia pelajari. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ridho Allah firul walidain. Ridhonya Allah di ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Dan murkanya Allah justru oleh penanya sini. Tentu saja dia harus faham masalah ini. Gak boleh dia main-main soal itu ya. Tapi kalau yang dimaksudkan ilmu agama dalam hal sunnah, misalnya dia sudah tahu hukum sholat duha, tapi dia belum kerjakan, maka itu tidak berdosa. Dia hanya kehilangan keutamaan saja. Ya, Allahu a'lam. Saya berharap teman-teman sekalian kalau sedang bertanya, jangan disebutkan nama perusahaannya ya, atau nama individu misalnya. Ya baik dihindari, karena saya tidak akan jawab soal itu. Saya hanya akan jawab secara global. Ya, seperti itulah. Yang menjahitkan pakaian dengan model yang akan menampakkan aurat konsumennya. Sementara pakaian itu atas permintaan konsumennya sendiri. Jadi begini, ini butuh rincian. Kalau kayak di negara-negara Timur Tengah, kayak misalnya di Saudi ya,
Memang di jalan-jalan pun tidak ada perempuan yang tidak berhijab. Karena kalau tidak berhijab, peraturan pemerintah mereka bisa dihukum kan gitu. Sehingga tukang-tukang jahit bebas menerima orderan. Baik itu pakaian yang sudah jadi atau pakaian untuk santai di rumah, lebih terbuka lah. Karena kan juga istri di rumah butuh pakaian-pakaian yang mungkin bahasa langsungnya seksi, yang bagus, yang terbuka buat suaminya. Dan itu bisa terjadi. Dan mereka juga butuh itu tentunya. Mereka juga butuh itu. Nah, itu dibolehkan saja. Bahkan silakan Anda jual. Di Saudi tidak asing kita kalau masuk ke dalam toko-toko pakaian kita akan temukan ada baju-baju tidur wanita misalnya terbuka. Itu umum. Tetapi kalau kayak di Indonesia, di negara kita dan kita tahu dia pasti bukan pakai sama suaminya, dia bukan pakai di rumahnya tapi dia pakai di pinggir jalan misalnya di tempat umum, maka ini tentu berdosa. Ya, tidak bisa sama sekali kita mengatakan bahwasanya ini halal ya karena memang akan dipakai terbuka auratnya. Dan dari sisi mana kita bisa mengatakan, oh dia nggak berdosa kok. Toh terserah orang yang mau pakai, kan nggak mungkin. Anda sudah tahu dia akan pakai untuk itu. Ya, Allahu a'lam. Jadi baik jangan diambil orderan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya menghadapi sindiran kakak kandung yang bilang kalau saya nggak memudahkan urusan orang lain karena saya nggak tanda tangan pengajuan bank beliau karena bapak sudah meninggal dan mau pakai sertifikat rumah inti. Saya tidak mengerti maksudnya tanda tangan apa. Oh mungkin Anda maksudnya dengan tanda tangan Anda akhirnya bisa keluar uang ya. Mungkin untuk mengambil uang pinjaman dari bank konvensional gitu. Nah itu tidak usah dipedulikan sindiran itu. Bilang karena ini haram dalam Islam. Begini akhi dan ukhti. Kalau ada sesuatu yang Anda sudah yakin itu tidak boleh dalam Islam, perkuat argumentasi Anda. Dengan cara, coba kumpulan artikel-artikelnya. Sehingga kalau ada orang bertanya, Anda punya hujah yang kuat. Anda punya hujah yang kuat untuk menyampaikan, ini loh, saya tidak lakukan karena ini. Gitu. Saya bertemu beberapa hari yang lalu, subhanallah, dengan beberapa orang yang Masya Allah punya utang puluhan miliar. Dia bilang, Ustaz, saya sudah putus asa, tapi akhirnya Allah SWT mudahkan. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang ternyata teman-teman ini memotivasi ya, untuk bisa apa namanya, untuk bisa keluar dari utang ini. Bagaimana caranya? Saya tanya. Dia bilang dengan cara saya datang ke bank, saya pelajari dulu tentang masalah hukum riba itu nggak boleh, ya termasuk membayar bunga bank. Tapi supaya adil, saya pun membawa argumentasi tentang wajibnya saya bayar utang. Maka saya menghadap ke bank, waktu itu dia bilang di bank BCA, dia bilang saya menghadap, kemudian saya bilang, saya ini muslim, saya wajib bayar utang, tapi saya nggak wajib bayar bunga. Kalau Anda setuju saya bayar utang saja tanpa bunga, maka saya akan lanjutkan. Seperti itu. Dan akhirnya disetujui 4,9 miliar utangnya atau bunganya dimaafkan. Dan itu bisa berjalan. Jadi maksud saya gini, mungkin Anda bisa jadikan sebagai kesempatan untuk mendakwai saudara Anda tadi. Supaya sampai kepada beliau gitu ya. Ya bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang haram jadi saya nggak bisa. Ya, kalau darurat mungkin Anda bisa cari solusi lain misalnya bantu dia untuk menemukan pembeli ya, ya dari kalangan orang-orang muslim yang baik-baik mungkin yang Anda sholat di masjid ya. Terus tanyakan kalau di sini ada nggak orang-orang yang mampu di masjid ini, di masjid-masjid dekat rumah atau di masjid besar di kota Anda. Kemudian coba mungkin itu biasanya ada orang-orang muslim yang baik, yang dermawan bangun masjid itu misalnya, maka coba ya supaya bisa apa namanya minta bantuan. Mungkin dia bisa beli atau dia bisa pinjam. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, saya bukan guru. Kita cuma teman sama-sama, akhi dan ukhti ya. Saya bukan guru, saya bukan seorang yang layak untuk dipanggil dengan gelar-gelar seperti ini. Tapi kita menjalankan firman Allah SWT. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Saya ada problem di usaha saya, intinya dia mau membayar sisa pembayaran jasa saya. Intinya dia tidak mau, maaf. Saya ada problem di usaha saya, intinya dia tidak mau membayar sisa pembayaran jasa saya. Apa yang harus saya lakukan? Sementara jika ditagih sudah susah, mohon dijawab. Ini cobaan. Ini cobaan dalam kehidupan Anda. Cuma yang perlu Anda ketahui, kalau
Ini cuman saya berbagi ya sama akhi yang bertanya ini. Eh, saya tidak pernah temukan orang ya, selama hidupnya belum pernah ditipu orang, belum pernah misalnya diganggu orang, belum pernah menghadapi cobaan-cobaan. Dari kecil itu orang sudah mulai ada cobaan-cobaan, mungkin diganggu oleh saudaranya, diganggu oleh temannya. Sudah begitu kehidupan dunia. Begitu juga kita. Jadi Anda bukan satu-satunya orang teman-teman sekalian yang jasa Anda tidak dibayar misalnya, atau piutang Anda tidak diselesaikan oleh orang yang utang misalnya, pernah mengalaminya. Maka kalau saya pribadi menyarankan yang pertama jadikan bahan muhasabah, introspeksi diri. Kenapa kira-kira ujian ini datang kepada saya? Udu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya perkara ini sebabnya adalah dosaku, maafkanlah dosa-dosaku, gitu kan. Kalau ini belum rezekiku, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan sebagai bahan muhasabah. Karena dengan bermuhasabah teman-teman sekalian, kita akan nanti punya gambaran, Allah SWT akan berikan gambaran dalam diri kita, kalau, oh ini benar atau ini salah. Seperti itulah ya. Kemudian yang kedua, Anda coba duduk, negosiasi. Nego aja. Kalau misalnya dia utang, dia belum bisa bayar sekarang. Baik, kira-kira kapan mau dibayar? Ya, kira-kira apa solusinya? Diskusilah. Anda juga sambil pikirkan solusinya. Coba mudahkan. Mudahkan dalam arti kata berikan tenggang waktu, berikan solusi, mungkin dia bisa bayar sekian kali, kan gitu. Contoh, misal, seperti itulah. Itu saran saya. Tapi kalau betul-betul dia bangkrut, atau dia fasik, buruk sekali orang ini, memang penjahat, ya sudah Anda tawakal Allah, anggap itu adalah sedekah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan itu. Insya Allah. Saat saya bekerja di leasing mobil sebagai kolektor, bagaimana menurut Ustaz tentang pendapatan gaji saya di leasing? Jika saya membeli makan untuk anak dan istri, itu haram atau halal Ustaz? Kira-kira Anda mau saya jawab apa ini? Ya, kalau Anda betul-betul Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Anda ingin mengetahui hukum apa adanya, mau tahu ini boleh atau tidak ya, maka insya Allah Anda akan bisa menerima jawaban yang akan saya sampaikan. Tapi kalau Anda memang dasarnya berat dalam bertanya, maka apapun jawaban saya tidak akan bermanfaat kan gitu. Kalau Anda bekerja di leasing dan memang ini adalah cicilan dengan akad ribawi, bukan akad syar'i, maka Anda haram umumnya. Jelas haram itu. Ya, karena Anda membantu orang-orang untuk membayar dengan cara ribawi, gitu kan. Atau kadang-kadang bahkan bisa menyita benda yang sudah dibayar oleh orang-orang, sementara dia mungkin masih bisa ada solusi ya. Baik, bagaimana cara membedakan akad syar'i sama akad ribawi? Dalam akad itu, kalau ribawi, misal saya begini, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit, saya bisa datang kepada seorang muslim yang saya kenal, atau saya datang ke lembaga ya, bisa seorang muslim atau lembaga saya datangin. Kemudian saya ya, mengatakan pada orang itu, saya ingin membeli mobil harganya 200 juta. Saya nggak ada duit, bisa nggak saya dibelikan? Misal teman saya bernama Ahmad misalnya, saya bilang Ahmad bisa beliin saya nggak? Lalu Ahmad mengatakan, bisa Khalid saya belikan, tapi dengan syarat ya. Nah, dia bilang dengan syarat, saya akan jual kepada kamu mobil yang saya beli 200 juta itu untuk kamu. Jadi 220 juta misalnya. Terus saya deal, saya mengatakan baiklah, saya setuju. Nggak ada masalah. Saya setuju dengan itu. Nah dengan saya setuju, dan dia pun misalnya membagikan atau memberikan kemudahan, misalnya dia mengatakan, baik kalau begitu bayar saja misalnya 36 bulan. Ya, 3 tahun atau 2 tahun misalnya, seperti itulah. Maka itu terjadi akad cicilan yang boleh gitu kan. Tapi kalau akadnya adalah si fulan, misal melalui lembaga leasing atau perbankan, si fulan membeli mobil, bukan membeli mobil biasanya akadnya, si fulan misalnya perbankan mengutangkan ya, kepada fulan jumlahnya misalnya 200 juta, yang akan dibayar setiap bulannya misal 10 juta dengan bunga sekian. Nah ini jadi riba. Dan Nabi SAW melaknat orang yang terlibat dalam masalah riba ini, kan berat gitu ya.
Saran saya Allahu alam, Anda coba ikhtiar, saran saya supaya hatinya tenang ya. Coba mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu rezeki. Karena teman-teman, kita nggak akan bisa keluar dari sesuatu yang haram, terutama masalah ribawi ini luar biasa. Makanya Allah gambarkan adha'afun mudha'afah. Adha'afun mudha'afah itu maksudnya berlipat-lipat, karena itu sifatnya riba. Sifatnya riba begitu. Dia berlipat-lipat ya. Makanya orang kalau punya kartu kredit misalnya, dia berhasil mencicil walaupun baru 2 3 kali. Maka sudah ditawarkan lagi utang, tawarkan lagi utang. Memang orang akan terlibat di situ. Sekali kena, akan kena, akan kena, akan kena. Kan susah. Ya. Makanya dilarang. Alangkah baiknya Anda membuka pintu yang baik ya. Dengan ikhtiar insya Allah. Anda coba cari tempat kerja yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih berkah ya. Dan saya juga ikut mendoakan dalam masalah ini tentunya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Saya pindah di Instagram lagi. Apakah aplikasi Al-Quran yang sering Ustaz rekomendasikan di setiap ceramah itu apa namanya ya, atau apa namanya ya? Saya sudah cari. Yang saya tahu, yang saya pakai Nakhtim namanya. Nakhtim. Nun, kha, ta, mim. Nakhtim. Warna hijau tulisan bahasa Arab. Coba dibuka insya Allah. Habis ini Anda akan dapat itu. Mudah kok. Ya. Yang penting ingat logonya warna hijau ya. Karena dia cukup banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara supaya buat pengadaian atau titip gadai syariat? Kalau titip, ya, maka namanya titipan tidak boleh ada hal-hal ya. Lillahi ta'ala, mirip dengan utang. Jadi kita mencari pahala di situ ya. Tapi kalau Anda maksudkan di sini gadai, dalam arti kata jaminan, misal mau pinjam uang 1 miliar rupiah, saya punya barang tapi saya nggak punya uang. Saya punya sawah misalnya, atau saya punya tanahnya nilainya misalnya 2 miliar. Lalu saya kasih ya, saya kasih misalnya 1 miliar ini 1 miliar nih ya. Apa namanya, saya butuh 1 miliar, ini tanah saya 2 miliar. Digadekanlah surat tanah itu. Nah kemudian saya ambil 1 miliar. Kesepakatannya 1 bulan. Ternyata 1 bulan saya belum bisa bayar. Di sini apa yang bisa dilakukan oleh saudara yang tadi meminjamkan uang 1 miliar kepada saya? Boleh dijual, ya, boleh dijual. Jual, misal laku 2 miliar, ya. Maka kalau laku 2 miliar, maka Anda ambil uang Anda yang 1 miliar, 1 miliar kembalikan kepada pemilik tanah. Nggak boleh diambil semua, gitu. Seperti itu. Apa hukum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bagi orang yang meminta bimbingan atau belajar ilmu agama, tapi guru tersebut meminta biaya? Ya. Setahu saya tidak ada masalah, nggak ada larangan dalam masalah itu ya. Apa namanya? Kita mengambil bayaran dari situ. Jadi semua guru agama boleh saja. Dosen-dosen di kampus mengajar jurusan agama, mereka boleh tentunya minta bayaran tertentu. Kecuali kalau misalnya memang tidak masuk akal ya. Ya misalnya dia mau mengajar tapi kalau dibayar sekian. Saya pengen nikah, cara dapat jodoh Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ambil kriteria ya yang dimaksudkan. Kriteria yang dimaksudkan dalam hadis ya. Nabi SAW menekankan semua laki-laki dalam sebuah hadis yang mulia, tunkahul mar'ah di arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 umumnya. Limaliha karena hartanya, lihasabiha karena keturunannya, ya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan tenang, seperti itu loh. Begitu juga wasiat Nabi SAW untuk para wanita dan walinya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Ya, jadi agama yang didahulukan. Ini dulu yang kedua. Setelah berdoa, Anda juga yang kedua, cari kriteria yang beragama. Ya, ini yang penting, cari kriteria yang beragama. Ya. Teman-teman sekalian, setelah cari kriteria yang beragama, tentunya, maka Anda pindah yang ketiga, usahakan tidak terlalu idealis. Karena
Ada orang subhanallah, saya pernah temukan begitu ya. Ada orang tidak menikah-nikah. Umurnya sudah sangat 60 tahun, lebih mendekati 60 tahun tidak menikah. Kalau ditanya kenapa? Karena saya mau cari seperti ibu saya. Ya susah. Allah cuma ciptakan ibunya satu gitu kan. Nggak mungkin. Jadi nggak usah terlalu idealis. Kita menikah, kalau ada orang, mungkin Anda pengen tinggi, putih, begini, begitu, begini, begitu. Nggak ada. Nggak, datangnya bukan seperti itu. Ada orang, ada kesempatan itu, ada Allah. Allah lebih tahu tentang masalah siapa yang lebih cocok gitu ya. Ini. Kemudian teman-teman, yang keempat, eh, jangan pernah membuka pintu maaf, karena ada pengaruh setelah itu dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita semua dari masalah itu ya. Saya mau belajar pakai cadar walau kadang-kadang masih sering dibuka ya, seperti itu mungkin. Eh, Pendapat tentang cadar dua. Ada yang pertama mengatakan itu adalah sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, dua itu. Kalau yang mengatakan wajib, maka Anda sekali pakai ya pakai udah. Tawakal Allah. Jangan diubah-ubah lagi. Kalau yang mengatakan sunnah, maka Anda masih boleh coba seperti ini. Jadi pakai kapan Anda merasa kayaknya saya buka dulu itu masih boleh saja. Tapi kalau saya pribadi berpegang pada pendapat pertama, saya masih cenderung kepada wajibnya. Karena banyak sekali manfaatnya cadar itu. Wanita kalau bercadar, karena kulitnya juga memang lebih sensitif dari laki-laki. Dengan dia bercadar, maka lebih aman. Subhanallah sekarang ini, di Eropa, ditemukan di masa-masa corona kayak kita sekarang, justru mereka mengatakan wanita yang paling aman adalah muslimah. Karena mereka pakai cadar. Ini pengganti masker yang luar biasa. Sekarang orang lagi sibuk dengan masker. Selain daripada itu memang karena kulitnya beda sama laki-laki. Kami ini, saya dengan teman-teman ikhwah di sini mengikuti acara kita. Laki-laki semua kami diciptakan memang untuk sholat berjamaah di masjid, jihad, cari nafkah, ya, macam-macam lah. Memang di luar rumah, ngantar jenazah gitu kan. Perempuan memang Allah buat hamil, melahirkan, ya. Maka dia positif. Makanya kalau keluar dia butuh sunblock, dia butuh ini, dia butuh itu. Maka dengan ditutup ini jauh lebih aman, jauh lebih terjaga. Allahu a'lam, ya. Jadi seperti itu kurang lebih jawaban saya ya. Ustadz, apa kita sebagai perantau ketika orang tua menyuruh pulang, kita harus tetap pulang, namun masih terkendala dengan pekerjaan? Eh, Tergantung disuruh pulang kenapa dulu oleh orang tua. Lihat, kalau orang tua, Anda lihat orang tua Anda hanya sekedar karena kangen saja ya, mau ketemu. Kenapa ibu dan ayah suruh saya pulang? Oh kami kangen nak misalnya. Oke, coba ambil cuti di kantor, pulang, temuin mereka. Biasanya karena orang tua itu cuma kangen kota ini misalnya. Ibu sama ayah nggak mau kamu jauh. Ya sudah Anda tawakal Allah. Ikuti saja orang tua. Karena pernah ada sahabat teman-teman sekalian datang kepada Nabi SAW masih muda. Orang tuanya masih hidup. Dan orangnya kekar, kuat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad sama Anda. Lalu Nabi SAW lihat dia masih muda. Nabi SAW tanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulanglah dan berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Nanti peluangmu masih banyak kok untuk jihad. Sekarang kau bakti dulu dengan orang tuamu. Batas umurnya ada. Seperti itulah ya. Jadi seperti itu jawaban kami. Ada banyak salam dari teman-teman dari Malaysia dan Singapura. Kami mudah-mudahan bisa bergabung selalu sama teman-teman di Indonesia ya. Nah, insya Allah bisa mengikuti dan menyelesaikan waktunya. Dan ada juga kalau punya pertanyaan silahkan ditulis insya Allah ya. Tanya bagaimana hukumnya wanita yang bermarga dalam kurung Arab nikah dengan laki-laki yang saja? Kenapa tidak? Boleh saja. Bilal radhiyallahu anhu dari Afrika, kulit hitam. Istrinya dari Quraisy. Jadi karena Nabi SAW menikahkan dengan itu. Jadi tidak ada sama sekali larangan masalah itu. Tetapi memang ada anjuran Nabi SAW. Ada anjuran Nabi SAW itu, wa ankihul akfa'a minkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Bisa masuk dalam makna sepadan sini adalah sesuku. Ya. Misal, tidak usah kita bicara Arab dengan bukan Arab. Kita bicara misalnya, saya misal dari Bugis, dari Sulawesi Selatan. Kalau saya punya pilihan menikah sama Bugis,
atau dengan saya menikah dengan Jawa misalnya. Terus kemudian saya cenderung, udah saya pilih Bugis aja. Kenapa? Karena satu bahasa, ya satu cita rasa lah, makanan-makanan juga sesuai. Teman-teman juga di Jawa gitu, oh saya di Jawa, udah saya nikah sama orang Jawa aja. Karena merasa lebih cocok bahasanya segala macam tradisinya. Adaptasinya tidak terlalu repot. Nah itu namanya akfa, kufu. Kalau Anda mau nikah lintas daripada suku Anda, boleh dalam Islam. Tidak ada masalah. Tetapi memang butuh adaptasi. Butuh adaptasi ya. Seperti orang Indonesia nikah sama bule misalnya. Jauh sekali dia melangkah. Kita di sini biasa makan tempe, sayur asam, gado-gado. Bule nggak biasa makan itu, gitu kan. Mereka keju, mereka segala macam. Kita di sini sepanjang tahun nggak ada dingin salju atau apa. Di mereka biasa itu. Ya, ini butuh adaptasi. Bisa, bukan tidak boleh, tapi butuh adaptasi. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan, oh enggak, saya mau nikah sama suku saya saja. Nikah, maka boleh saja. Kenapa tidak gitu? Ya, Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi perias pengantin? Apakah penghasilannya halal? Ini juga butuh dirincikan. Butuh dirincikan. Kalau Anda lakukan itu terbuka, ya itu terbuka auratnya segala macam, nggak boleh. Tapi kalau Anda lakukan tidak terbuka itu, dalam arti kata memang kayak muslimah, ya, atau Anda merias dan memang Anda khususkan, kayak sekarang kan ada pernikahan-pernikahan dengan syariat, maka atau syar'i lah istilahnya. Nah, itu nggak ada masalah. Kalau jauh maksud saya. Jadi kalau Anda pasti misal sengaja memang membuka baju-baju terbuka, Anda buka umum, riasin semua orang, akhirnya dia tampil di depan semua laki-laki dengan cantiknya dan segala macam jadi fitnah, maka ini saya khawatirkan malah Anda terlibat dalam dosa itu ya. Maka lebih baik jangan. Allahu a'lam. Ini saran saya saja. Ya, tentu Anda punya hak untuk bertanya kepada orang lain ya. Ini karena saya yang ditanyakan maka saya menjawabnya seperti itu. Baik teman-teman sekalian, pertanyaan mungkin saya buka dua pertanyaan terakhir ya. Karena sudah sekitar 1 jam kita bersama insya Allah. Saya akan bacakan bagaimana kuliah kedokteran bagi wanita menurut pandangan Islam. Boleh, tidak ada masalah, nggak ada larangan. Di zaman Nabi SAW itu ada seorang wanita yang dikenal sebagai perawat atau tepatnya dokter wanita lah ya. Yang Nabi SAW panggil khusus untuk mengobati, saya ingin berbagi ya. Ini bahasa dari hati ke hati supaya bisa difahami sebenarnya. Jangan sampai ukhti muslimah Anda membengkalikan kewajiban utama Anda diciptakan oleh Allah SWT, yaitu berbakti sama orang tua kalau belum menikah dan kepada suami kalau sudah menikah. Ini baik pada saat Anda sudah punya anak. Itu tugas utama. Jadi jangan terlalu banyak sibukkan diri di luar. Karena pengobatan pun sebenarnya tugasnya laki-laki. Sampai ulama membolehkan fatwa resmi boleh kalau apa namanya dokter kandungan laki-laki. Jadi tidak harus perempuan, tetapi Anda juga boleh, bukan tidak boleh tentunya. Tapi jangan sampai membengkalikan kewajiban utama. Karena banyak orang wanita jadi wanita karir. Tapi apa yang terjadi? Dia bengkalikan tugas utamanya, rumah tangganya dan seterusnya. Kan gitu. Allahu a'lam. Baik, saya tutup dengan pertanyaan terakhir ya. Ustadz, kalau ada yang utang nggak dikasih, dosa nggak? Karena orang itu nggak pernah bayar kalau utang. Kalau Anda sudah tahu pasti, dia memang tidak mau bayar utang, ya sudah pasti itu ya. Dalam arti kata pernah dia utang sama Anda, tapi memang dia nggak bayar. Anda boleh nolak. Nah, masa utang itu boleh nolak. Ya, dia beda dengan sedekah. Kalau sedekah dianjurkan untuk tidak menolaknya. Tapi kalau Anda sudah pernah utangkan ternyata dia menipu dan segala macam, Anda punya hak mengatakan saya tidak bayar, saya tidak kasih lagi utang maksud saya. Yaitu Allah alam yang saya tahu. Insya Allah tidak dosa. Tapi kalau seandainya Anda cuma tebak-tebak, kayaknya orang ini nggak bayar nih, kayaknya gitu kan. Nah kalau seperti ini teman-teman sekalian, maka Anda tidak boleh. Karena mengutangkan orang ini bagian daripada ibadah. Coba sesekali teman-teman tulis search di Google, keutamaan mengutangkan orang. Besar sekali itu. Di antara hadis kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan orang pada hari kiamat nanti, amalnya sedikit. Amalnya sedikit. Ya. Kira-kira ada amal nggak yang bisa ya, mengimbangi ini?
Maka dia mengatakan sepertinya tidak ada. Coba ingat kata malaikat. Dia coba ingat, nah dia mengatakan apa? Oh iya, seingat saya hanya untuk menagih utang. Dan saya bilang kalau seandainya kau ketemu orang mampu, maka ambillah dari dia. Kalau ketemu orang yang tidak mampu, maafkan saja. Kata malaikat, itulah amalmu. Dan karena itu semua dosanya dimaafkan. Ya, bayangkan luar biasa gitu kan. Jadi keutamanya banyak dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain tentunya. Allahu a'lam. Ya. Itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf saya harus mengundurkan diri. Insya Allah kita ketemu lagi di esok hari. Besok kita akan ada lanjutan bahasan kitab Sahih Hadis Qudsi ya. Sekitar jam 10.30 pagi insya Allah biidznillah sampai selesai nanti. Dan seperti biasa malamnya akan ada lanaknya di rumah, bisa ditulis, nanti bisa diajukan insya Allah. Dan saya mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya baca pertanyaannya, bukan bermaksud ya, tapi memang tadi saya pilih secara teracak pertanyaan tersebut, dan mudah-mudahan jawaban yang sudah saya sampaikan sudah bisa mewakili bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya atau yang belum juga bertanya ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil sebagai ilmu. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya mengajak teman-teman untuk terus mendukung channel kita ini, baik di Instagram ataupun di YouTube. Jangan lupa Anda ajak teman-teman untuk bergabung dan jadikan ini sebagai amal jariah. Mungkin dari satu ayat, satu hadis, sebuah cerita yang kami sampaikan ternyata menyentuh hati dia dan akhirnya dia berubah. Saya pernah menemui, bukan cuma pernah, memang berulang kali saya temuin banyak anak-anak muda. Pernah di Bandung, saya tutup dengan ini. Saya turun dari masjid, ya, habis tablik akbar di Masjid Trans waktu itu. Ada satu anak muda, dia tunggu di bawah tangga. Jadi tangganya cukup tinggi, saya turun. Setiap saya ke kanan, dia menghalang. Ke kiri, dia menghalang. Terus saya tanya, kenapa akhi? Dia bilang, Ustadz bisa saya peluk nggak? Ya, ini seorang laki-laki. Kemudian dia pelukan sama saya. Dia sambil nangis dari saking. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya dikira orang gila Ustadz. Gara-gara saya mengikuti ceramah antum, saya berubah gitu kan. Saya berubah. Dan Alhamdulillah, saya baru saja menikah. Waktu itu 21 tahun kalau nggak salah. Dan dia sambil nangis, sambil dia juga tertawa mengatakan, dan saya ingat terus perkataan antum, kenapa belum nikah, apa tunggu dajjal gitu kan. Artinya hadis, sebuah ayat, kisah, mungkin Anda mengajak teman untuk ikut dalam itu kan jadi amal jariah buat Anda semua. Allahu a'lam. Jadi terima kasih sekali lagi waktunya, dan kita ketemu lagi di esok hari insyaallah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.